Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya saham forex? Itu dipelajari di kitab kuning anak pesantren. Di dalam jual beli tidak dilihat mau saham, mau forex, mau telekonferensi, mau jual beli pakai internet, mau macam-macam. Yang penting dalam akad itu tidak ada tiga. Tidak boleh ada risk tipu, tidak boleh ada zulm aniaya, tidak boleh ada risk tipu, zulm aniaya, gharar, gambling, judi. Makanya di pesantren dipelajari ada ibadah, fikih salat, fikih zakat, fikih puasa, tapi ada fikih jual beli namanya fikih muamalat. Selama dalam muamalat itu tidak ada risk tipu, tidak ada zulm aniaya, tidak ada gharar, gambling, judi, maka transaksi dibenarkan. Forex, apakah selamat dari yang tiga? Kalau selamat, lanjutkan. Tapi kalau di dalamnya ada judi, ada ketidakpastian, berhentilah, jangan makan haram. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, sebagaimana biasanya masjid kita ini ada program malam maghrib mengaji. Ya alhamdulillah kita ada sekitar 80 anak setiap sorenya. Alhamdulillah. Yang saya tanyakan Ustaz, kami selaku pengajar, ketika sholat maghrib atau sholat isya, sebelum jemaah yang lain datang, masjid biasanya kan berpasang dulu ya Ustaz ya. Anak-anak sudah ada di masjid dan anak-anak saya berdirikan di belakang untuk menunaikan sholat maghrib dan sholat isya. Sedangkan yang masuk untuk terlambat datang biasanya ketua melewati anak-anak yang sudah berdiri, yang sudah sholat. Jadi solusinya bagaimana Ustaz? Lalu yang kedua Ustaz, biasanya untuk menghindari anak-anak ini supaya tidak ikut, saya sengaja berada di tengah-tengah anak-anak. Saya berada di belakang bersama anak itu. Apakah saat saya itu termasuk saat yang terputus atau bagaimana? Baik. Sekarang masjid ini sudah ditinggalkan. Dulu tradisi kita, saya di kampung masih kecil, jam 6 sudah pergi ke masjid, sholat di masjid sama kawan-kawan, habis itu mengaji sama ustadz sampai isya. Setelah isya baru pulang. Sekarang tradisi itu sudah tak ada. Kalau mau merindukan itu, pergi ke kampung pun tak ada lagi di kampung. Di kampung pun anak-anak sudah tak ke masjid. Di Raudhatus Shalihin masih ada 80 anak mengaji. Ini spesies yang perlu dibudidayakan. Sekarang maghrib mengaji di Bandung. Ridwan Kamil membuat program maghrib mengaji dideklarasikan. Ramailah kabupaten lain datang mau studi banding. Realnya bagaimana? Teknisnya bagaimana? Dibuatkan perda maghrib mengaji. Pencet tombol di masjid, maghrib mengaji, foto-foto. Itu agak habis baterai sedikit. Selesai pemencetan tombol, maghrib mengaji pun selesai. Karena tak ada acuannya. Balik macam dulu balik. Bapak ibu datang bawa anak, pulang habis isya. Solat berjamaah 2 kali, maghrib isya. Sekarang banyak orang tua ngantar anak ke masjid pakai celana pendek. Ini tak betul. Anak ini tak bisa dimandikan macam memandikan buruk, diikat pinggangnya, campakkan ke kolam. Dia mesti macam memandikan kudo. Ikut kita ikut, basah kita basah dia, baru bisa. Kita ikut mengaji, buatkan mengaji khusus makharijul huruf untuk orang tua-tua, anak-anak sebelah, sehingga masjid kita yang megah ini, kubahnya maksudnya, bisa nanti ke depan doa malaikat-malaikat anak-anak mengaji. Ini maghrib mengaji. Saya bermimpi kalau ada 12 kecamatan di kota Pekanbaru mau menengok gimana acuan maghrib mengaji, datang ke Raudhatus Shalihin. Ada 80 anak di sana mengaji. Sekarang bingung acuannya bagaimana. Nah, tentu dalam teknisnya nanti ada macam-macam. Di antara masalah anak-anak ribut. Anak-anak ribut. Datang bapak yang satu buat orang dewasa, ini dewasa, lalu diletakkan anak di tengah orang dewasa supaya dia tak ribut.
Kalau diletakkan dia di tengah, tentu dia tak ribut. Memang dia tak ribut, tapi anak ni bisa memutus saf. Apa sebab dia memutus saf? Dua. Yang pertama, dia belum bersunat. Di ujung senapan tu ada najis, namanya kulfah. Di balik kulfah itu ada najis, belum dipotong. Beda sama di Arab. Di Arab anak umur 7 hari disunat. Tempat kita taman SD pas libur, itu pun lari pula dia. Banyak tak bersunat sudah SD. Yang kedua, walaupun dia mungkin sudah bersunat, cara wuduknya tak betul. Dihidupkannya keran, disipak-sipaknya aja air tu. Diambilnya air, gosok-gosoknya di matanya. Itu dia menghalangi. Maka kata Syekh Atiyah Saqar, Mufti Al-Azhar dalam kitab Fatwa Al-Azhar, untuk anak-anak ni kata dia, siapkan satu sop di belakang. Ini untuk dewasa buatkan sop di belakang. Agak satu sop. Kalau 80, 3 sop paling tidak. 40 atau 20 sop di belakang. Ada 2-3 orang pengawal di situ. Dia memantau. Macam solat tarawih di An-Nur, ada pakai jubah warna hijau, pakai rotan panjang. Ini mukul anak-anak Pak? Enggak, lantai aja Pak Ustaz. Lantai itu dipukul. Karena kalau anaknya dipukul, datang bapaknya bawa perang panjang. Di Islamic Center Rokan Hulu Pasir Pengarayan begitu juga. Dibuat sop panjang, ada petugas di belakang. Nanti setelah selesai sholat, baru petugas ni sholat. Sama macam di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, 10 polisi yang mengawal imam. Selesai sholat, baru mereka sholat. Boleh sholat kloter 2 ni, boleh. Mana dalilnya? Muaz bin Jabal sholat dengan Nabi. Selesai sholat, Nabi pulang ke rumah, datang orang kampungnya, sholat mereka sekali lagi, sholat kloter 2. Tapi jangan gara-gara ini kita santai. Saya tak ingin gara-gara saya sampaikan malam ini, besok zuhur nyantai, makan di belakang rumah makan. Qad qamatis salatu qad qamat. Udah qamat. Kloter 2 kan ada. Ini tak betul nih. Model tadi bisa dibuatlah petugas itu 2-3 orang, dia masuk kloter 2, sama dapat pahala karena dia sudah menjaga. Ini ke depan teknis-teknis Pekanbaru kota metropolitan yang madani, yang memproklamirkan maghrib mengaji, yang belum punya acuan. Masjid Raudatus Sholihin 80, jangan sampai macam kerakap tumbuh di batu, hidup segan mati tak mau. Dia terus bertambah. Tidak ada jalan lain mengentaskan buta huruf Al-Quran kecuali dengan maghrib mengaji. MDA bukan saya mengecilkan, belajar tulis Arab, belajar akidah, belajar akhlak, ngajinya lupa. Berapa banyak anak tamat MDA tak pandai mengaji. Banda Aceh mengadakan fit and proper test calon gubernur, pandai mengaji. Waktu saya ceramah di Aceh, gubernur pandai mengaji. Ini luar biasa. Maka balik kepada mengaji Al-Quran. Dulu listrik belum ada, kita ngaji di kampung pakai obor. Balik dari mengaji, ngaji tak dapat, bulu hidung hitam. Tapi orang tetap mengirim anaknya. Guru mengaji diperhatikan. Maka mari kita perhatikan ini. Wallahu a'lam. Walau تتركن إليهم شيئا قليلا